ViewSonic TD1655, sebuah line up monitor portable dari ViewSonic. Selamat datang di GTA Design paling canggih di 2020. Oke guys, ini posisinya agak gue miringin, soalnya kalau gue kayak posisi biasa dia kayak mantulin kamera gue tuh, kayak jam juga mantul, aneh banget. Jadi ya terpaksa kayak gini dulu. Dan thank you untuk ViewSonic yang udah pinjemin barangnya ke kita. Sayangnya ini belum dijadiin giveaway. Mungkin kalau kalian spam Instagram ViewSonic, siapa tahu jadi berubah pikiran dianya. Anyway, menurut gua asik banget hari ini ada sebuah line up baru di channel GTID, portable monitor, dan pas banget ini momennya karena gua udah cukup bosen dari kemarin lihat monitor standar mulu gitu ya. Monitor di sebelah gue ini refreshing lah buat gua. Dari dusnya cukup simpel aja, ada kode TD1655, 16 inch Full HD resolution, tepatnya 15,6 inch. Ini ukurannya sama kayak ukuran layar laptop berarti ya. Dan ini box unboxingnya mirip banget sih kayak gua buka laptop gua gitu ya. Ada logo green di sana yang gua kurang ngerti apa. Mungkin ViewSonic bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin Go green, ya mungkin aja ya. Terus ada tulisan stand tilt, USB-C dan mini HDMI. Kita langsung buka aja dan masuk ke dalamnya, disambut dengan aksesoris buat penutup layar gitu ya. Premium bahannya ya, kita bisa bilang case lah ya ini. Pemasangannya pakai magnet dan ini multifungsi juga sebagai base tempat berdirinya monitor ini. Cakep ya, seperti kalian lihat di sini ya. Ini ada base ya by the way. Ya, jadi kalau gua angkat ya bisa jadi base dia. Berikutnya dikasih kain fiber cloth gitu pastinya buat bersihin layarnya. Aksesoris lain yang kita dapat di sini, satu kabel HDMI, satu kabel USB-C to USB-C, satu kabel USB-C to USB-A. Ada dikasih pensil juga dengan dua kepala yang bisa diganti besarnya. Tapi ini bukan pensil buat gambar, lebih ke arah buat touch aja, dan feel pas dipegangnya itu memang premium, padat dan mewah gitu ya. Cocok banget buat presentasi. Adapter 60 watt dan extension untuk ganti kepala colokan adapternya. Dan kita langsung aja ke hidangan utama kita hari ini, monitor portable-nya. Kita keluarin dari plastiknya dan feel-nya itu luar biasa buat gua. Gua ngerasa kayak balik ke zaman dulu dimana pertama kali gue pegang iPad ya. Bahan belakangnya tuh full metal, ada hinge yang bisa kita atur untuk kemiringannya. Ada logo ViewSonic di sana dan geser sedikit ada joystick untuk pengaturan OSD tentunya. Dan juga ini untuk power on dan off di monitor ini. Portnya ada di sebelah kiri monitornya seperti kalian lihat di video itu, gue colok, ada dua colokan ya di sebelah kiri monitor. Di situ ada dua port USB Type-C 3.2 Gen 1. Ampun dah USB-C, satu port mini HDMI dan satu port audio jack. Tampilan depannya tuh udah asik banget, no bezel plastik sama sekali, bener-bener bezel-less ya. Tebel tri-side bezel-lessnya di 0,4 cm. Ada logo ViewSonic di tengah bezel bagian bawah yang tebelnya plus minus 2,3 cm. Dimensi monitornya di 35,5 cm dan 22 cm dengan ketebalan 1,1 cm di bagian bawah, dan di-press mengecil sampai 0,5 cm. Kualitas dari bahannya sih nggak usah diragukan, karena di 0,5 cm kayak gini kepadatannya dan kemewahannya tuh dapat pas kita pegang ya. Karena kalau dia nggak bikin nggak padat, bengkok gue rasa. Dan memang kalau kalian perhatiin dari depan ya, ini indah banget ya, udah tanpa bezel. Dan yang paling menarik adalah panelnya yang glossy, menambah keindahan dari monitor ini. Spek lengkap di website ViewSonic, 15,6 inch IPS panel Full HD resolution, kontrasnya di 800:1 dengan brightness di 250 nits, ini standar banget. Refresh rate-nya di 60 Hz, color bit depth-nya di 6 bits murni ya, nggak ada FRC. Response time tipikalnya di 14 millisecond, dan panel surface-nya ditulis juga ya di sini glossy dengan viewing angle 178 derajat tentunya ya. Ini buat IPS panel memang segitu ya, 178 derajat. Touch teknologi namanya projective capacitive dengan 10 point touch, jadi bisa sampai 10 jari kalau kepake ya di Windows ya. Gua nggak tahu sih buat apa 10 jari. Power consumption-nya Eco Mode 6 watt, consumption tipikalnya sampai 8,6 watt, dan maksimum consumption-nya sampai di 10,5 watt. Dengan standby-nya cuma 0,3 watt. Pasti kalian bingung kan, kenapa maksimum di sini 10,5 watt tapi dikasih adapter di 60 watt. Ya nanti gue jelasin pas kita tes kegunaan monitor portable ini apa aja.
Berarti kalau gue timbang sama covernya ini cuma 1150 gram. Asik sih beneran ini buat mobile ya. Cuma sekiloan lebih. Lu bawa santai, tipis banget ya. Ya di monitor ini juga udah kasih kita speaker 0,8 watt kali 2 dan kita dengar sama-sama kualitasnya. Dan seperti biasa gue mentokin 100 di monitor dan laptop gue. Oke guys, jadi ini speakernya ada di bagian bawah monitornya. Jadi nanti gue angkat untuk dengerinnya. Jadi kalau lu bikin hinge-nya miring kayak gini, nah dia kan agak mantul ke depan ya. Jadi masih lumayan. Dia ada di sini nih, kalian lihat nih. Nah, tuh ada 2 lubang, kayak kelihatan gak sih? Ya kayak iPad gitu ya. Nanti gua angkat. Ya mungkin yang bisa gue komentar karena ini 0,8 watt, dibikinnya juga kecil banget. Tapi suaranya itu cukup nendang, cukup clear, bagus juga. Dan karena ini pemakaiannya menurut gue karena dia ada touch ya, pemakaiannya biasanya jauh lebih dekat dibanding monitor yang biasa. Karena kita butuh pergerakan touchnya itu. Jadi ya menurut gue cukup aja. Cuma yang ya hinge-nya harus cukup dalam supaya ini kedorong keluar nih, karena soundnya ada dari bawah. Jadi kalau lu terlalu tinggi nih kayak gue nih, taruhnya kan terlalu tinggi nih misalkan, ya agak ketutupan sama base-nya dia gitu ya. Dan mungkin yang terakhir yang gue bisa pikirin adalah banyak banget monitor yang di bawah 2 juta itu jauh lebih jelek sih speakernya daripada ini. Ini menurut gue cukup puas lah ya. Kayak lo beli iPad gitu ya, suaranya ya nggak sekencang iPad sih. iPad udah stereo banget, yang ini cukup lah buat sebuah monitor portable menurut gue. Ya di website nggak ditulis color gamutnya berapa dan memang yang mandatory juga sih. Apalagi ini fungsinya mobile sekali dan nggak mungkin ada yang mau beli ini dikhususkan untuk color grading. Yang nggak make sense banget untuk itu ya. Tapi karena ini di GTID dan ini adalah panel ya, panel sebuah monitor ya, pasti kita tes juga pakai data color Spider X. Color gamutnya kita dapetin di 67% sRGB, 50% Adobe RGB, 50% DCI-P3 dan 48% NTSC. Brightness maksimumnya ternyata melebihi spek yang ditulis sama ViewSonic. Di sini kita dapetin 280,2 nits dengan kontras di 950/1. Ini menurut gue 2 spek yang paling penting kayaknya dari sebuah monitor portable. Pas kita bawa mobile kan kita nggak pernah tahu kondisi tempat kita pakai monitor ini ya, bisa pindah-pindah terus. Kalau ruangannya cukup kena sinar matahari, at least 280 nits cukup lah. Dan white point-nya di sini agak kebiruan di 7800 Kelvin. Color uniformity di brightness 100% kita bisa lihat 3 titik bagian bawahnya agak gelap dengan max-nya di 4,9 delta E. Dan luminous uniformity di brightness 100% ada 1 titik yang gelap banget bisa sampai 18% dan sisanya 12% ke bawah. Untuk color akurasinya sih sebenarnya gua nggak expect apa-apa, tapi ternyata di monitor ini lumayan. Max-nya di 8,76 dan average-nya di 2,47 delta E. Masih cukup akurat ternyata. Dan ketika dikalibrasi ya agak aneh sih, max-nya naik ke 8,82 tapi average-nya turun ke 1,49 delta E. Nilai yang dikasih data color ke monitor ini di 3,5 poin sebelum dikalibrasi. Hasil dari data color akan gue slideshow bersama dengan pengetesan OSD dan bleeding, videonya ada di atas sini ya. Oke, kita masuk ke fungsi-fungsinya. Pastinya ini akan cocok banget buat second monitor ketika kita mobile keluar, entah itu vertikal maupun horizontal ya. Untuk horizontalnya hinge-nya tetap bisa dipakai karena di covernya itu ada guidance-nya untuk taruh hinge-nya di mana. Nah, berikutnya pas kalian meeting nih ya, pas kalian meeting di misalkan di cafe-cafe misalnya Starbucks deh ya, kalian tinggal mirroring laptop kalian, jadi lawan bicara kalian bisa lihat apa yang dibicarain tanpa dia harus pergi ke sebelah kalian gitu. Karena kadang meja-meja tempat cafe gitu kan yang paling banyak satu meja ya, yang tipe hadap-hadapan biasanya. Dan di sini gue show-nya tuh agak aneh di tampilan monitor ViewSonic-nya, soalnya laptop gue resolusi 3:2. Jadi pas di mirroring di monitor ini yang 16:9 jadi kayak ada black bar gitu kiri kanan. Dan asiknya gini guys, pas meeting kan lawan bicara kita nggak punya kontrol atas konten yang di monitornya ya, yang kita tampilin. Tapi di sini bisa sambil tektokan karena monitor ini support touch. Jadi lawan bicara kita ya tinggal geser-geser aja, misalnya dia tiba-tiba mau stop di sini. Gue mau nanya nih, ini apa nih gitu ya. Dia tinggal touch aja. Dan kalau mau lebih bergengsi lagi kasih aja pensil touch-nya ke lawan bicara kita. Jadi dia kayak punya feel kuasa atas kontennya. Buat prospek sih ini cakep banget. Yang gue suka dari portable monitor ini, 3 portnya itu bisa untuk display semua. Yang paling menarik tentunya USB-C yang kita bahas sekarang ya. Dimana ketika laptop kalian support charging via USB-C kayak Ultrabook gue di sini Huawei Mate 13 2020 ya. Dan kayaknya Ultrabook zaman sekarang udah USB-C semua ya charge-nya. Dan di laptop gue kan di sini cuma ada 1 port USB-C dan itu display sekaligus charging.
Jadi ketika gue colok ke monitornya, ya gue kan nggak bisa charge karena USB-C cuma satu. Ya nggak masalah ternyata di monitor ini, karena monitor ini punya satu port lagi untuk USB-C. Lu colok aja ke situ, power source 60 watt tadi yang dikasih. Sekaligus dia langsung sekaligus charge laptop gua, itu nice play banget. Dan memang Ultrabook zaman sekarang kebutuhannya kan sekitar 60-65 watt, dan itu alasan kenapa power brick default yang dikasih itu 60 watt padahal power consumptionnya dia max cuma 10 watt. Dan hal berikutnya yang menarik gini ya, karena ini cuma butuh 10 watt, pilihan kita fleksibel banget. Kalau lu nggak nemuin power source untuk colok listrik langsung gitu ya, lu tinggal colok aja dari laptop lu ke monitornya ya. Dia akan draw power dari laptop langsung nyalain monitornya. Itu nice banget, jadi cuma butuh satu kabel ya, cuma laptop kalian jadi cepet habis aja. Itu buat kepepet atau kondisi kepepet lainnya gitu ya, colokin aja power bank ke monitor ini via USB-C, udah bisa nyala kok. Nice banget kan. Dan berikutnya, karena sekarang semua smartphone udah USB-C ya, tinggal iPhone doang, tinggal nunggu gitu ya. Dan ini gue lihat masa depan akan kesini semua, dimana di sini gue punya Samsung Galaxy Note 9 yang udah support Samsung DeX. Jadi gue di sini bisa colok USB-C ke handphone gue, terus langsung konekin ke monitor ini. Dia ngedraw power langsung dari smartphone gue. Dan kalau gue mau pakai lagi lebih enak lagi ya, gue tinggal konekin keyboard dan mouse Bluetooth ke smartphone gue, langsung gue bisa pakai aja seperti gue pakai komputer. Dan ini keren banget ya, masa depan menurut gua akan kesini dimana lu udah punya komputer tanpa lu beli PC atau laptop, bisa ketik Word dan kerja lain-lain ya. Dan ketika smartphone kalian low ya, tinggal colok lagi power brick yang ke monitor, smartphone otomatis ngecas. Di sisi lain, kalau lu mau pakai touch monitor ini untuk gamingnya ya agak kurang enak, touchnya nggak semulus di iPad dan cukup keganggu sama kabel-kabel di bagian samping sana. Dan juga untuk smartphone lainnya kan belum ada yang kayak Samsung DeX gitu, atau Xiaomi udah ada ya, gua nggak tahu. Jadi, kalian bisa aja mirroring device kalian ke monitor ini dan kalian bisa taruh kayak gini supaya teman-teman kalian bisa lihat bareng-bareng secara live lu lagi main atau apa. Jadi dia kan nggak harus kayak di sebelah lu gitu untuk liatin lu main. Gua rasa itu semua yang tadi gue jabarin itu yang bisa gue pikirin pemakaian dari monitor portable yang membuka kemungkinan yang hampir nggak terbatas, semua berkat USB-C dan Android yang dibuat UI untuk desktopnya. Monitor ini bisa kalian dapetin di 4,6 juta dengan garansi 3 tahun full dari ViewSonic. Saingannya di Indonesia yang gue tahu Lenovo M14T 14 inch IPS Full HD 10 touch auto pivot, garansi 3 tahun full, non speaker 4,8 juta. Berikutnya ada Asus ZenScreen MB16 AMT 15,6 inch IPS Full HD 10 touch USB-C, ada baterai internal 7800 mAh, kurang lebih 4 jam pemakaian, garansi 3 tahun di 6,5 juta. Untuk sementara gue belum bisa komentar apa-apa untuk brand lainnya itu, cuma kalau dilihat dari speknya di situ Lenovo ada auto pivot, jadi lu bisa putar-putar monitornya gitu ya, dia bisa otomatis muter. Dan di Asus ada internal battery, jadi kalian bisa charge device kalian ketika baterainya keisi full ya di dalamnya itu. Monitor ini gua rasa lebih ditunjukkan buat orang yang suka banget mobile keluar. Kelihatan lah ya dari bodinya yang keren, taruh di tas juga mantep karena bodinya nggak makan tempat, tipis, ramping. Dan gua rasa gue bisa bayangin nih pas meeting ya bisa terkesan berwibawa banget dan high tech ya ketika dia lihat gadget seperti ini ada di meja meetingnya. Tinggal omongan kita benerin, prospek sih menurut gua. Sayangnya karena kita di masa corona dan WFH gini, gua rasa line up kayak gini akan tersendat jalannya karena meeting udah berganti ke online dibandingin direct sekarang. Prospek juga kayaknya orang banyakan pindah ke online dengan Zoom dan lainnya. Tapi buat kalian yang masih sering ketemu orang dan ngerasa satu layar laptop kurang pas keluar-keluar, ya ini solusi salah satunya. Akhir kata dari gua, line up portable monitor ini asik untuk ada dan ViewSonic menjadi salah satu brand yang berani masukin line up ini ke Indonesia. Dan gue cukup salut sama ViewSonic. Mungkin yang bisa gue kritisi di panjang kabelnya, USB-C to USB-C-nya terlalu pendek. Dia cuma kasih kita 1 meter, yang gue pengennya sih 2-3 meter. Supaya kalau lagi ke kafe-kafe gitu kan buat cari colokan kadang jauh-jauh ya, lu butuh kabel yang panjang dan power brick-nya cuma support USB-C, nggak ada USB-A. Di sini walaupun USB-A to USB-C-nya udah dikasih 2 meter, tapi kalau kita pakai power brick smartphone yang kebanyakan USB-A gitu ya, bisa kan untuk nyalain monitor ini. Ya cukup sih untuk nyalain dia sendiri, tapi untuk ngecas laptop sekalian ya nggak kuat kalau cuma 18-20 watt. Segitu aja review kita untuk monitor portable dari ViewSonic yang sekaligus mengawali line up di channel GTAD untuk monitor portable. Dan jangan lupa spam Instagramnya ViewSonic Indonesia, siapa tahu berubah pikiran untuk giveaway monitor ini. Ya, gue Eldin dari GTAD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Ya, ini kita copot dulu ya.